Yang pertama dari Ibu Tengku Yanti, Ustadz. Pertanyaannya seperti ini. Assalamualaikum Pak Ustadz Taufan. Pak, kira-kira batas akhir sholat duha itu paling telat jam berapa ya Pak? Ya, tadi saya udah sebutkan ya Chan ya. Masih ingat nggak Chan? Ya, sholat duha itu paling akhir kalau sekarang itu jam 12 ya Ustadz. Ya, kurang lebih segitu. Jadi sholat duha itu berakhirnya pada waktu istiwa. Waktu istiwa itu waktu di mana matahari berada tepat di atas kepala kita. Kalau sekarang kurang lebih 7 menit sebelum waktu zuhur. Kalau waktu zuhurnya jam 12:09, jadi jam 12:02 itu sudah nggak boleh sholat duha, termasuk sholat apapun nggak boleh. Itu sudah berakhir. Gitu, Jan. Sudah jelas, Bu Tengku Yanti ya Bu ya? Udah Pak, makasih Pak Ustadz. Sama-sama Bu Tengku. Iya Pak. Salam buat Bapak sama anak-anak. Iya. Ada Pak di sini Pak. Oh, ada, alhamdulillah. Iya Pak. Baik, terima kasih Bu Tengku Yanti. Kemudian pertanyaan kedua Ustadz, masih di kolom chat. Ini dari Pak Mat Soleh atau Bu Sri Rezeki ya Ustadz. Assalamualaikum, boleh tidak sholat wajib atau sholat sunnah pada saat sujud terakhir dia minta petunjuk kepada Allah Ustadz. Jadi minta petunjuk kepada Allah di sujud terakhir pada saat sholat wajib atau sholat sunnah. Silakan Ustadz. Minta petunjuknya gimana maksudnya tuh? Coba dibukain. Ya. Kita bukakan mikrofonnya Pak. Silakan Pak Ahmad Soleh, mikrofonnya sudah dibukakan oleh admin. Untuk memperjelas pertanyaannya, silakan berinteraksi langsung dengan Ustadz Taufan, Pak Ahmad Soleh. Kalau gini, kalau belum kebuka nih ya Pak Ahmad Soleh ya. Kalau yang ditanyakan adalah tentang petunjuk atau hidayah berupa doa, misalnya dia minta doa Allahumma hdi qalbi gitu ya. Jadi itu boleh-boleh aja, mau dalam sholat sunnah, dalam sholat sholat fardu itu boleh-boleh aja. Di dalam sujud boleh doa apapun. Apalagi doa itu dianjurkan dengan bahasa Arab yang diajarkan oleh Al-Quran ataupun hadis. Misalnya gini, ada doa yang diajarin Nabi. Allahumma inna nas'alukal huda, wat tuqa, wal afafa, wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu petunjuk, hidayah. Wal inna nas'alukal huda, wat tuqa, dan ketakwaan. Kami juga meminta kepadamu ketakwaan. Wal afafa, dan penjagaan. Wal ghina, dan kekayaan, gitu ya. Itu boleh dalam sujud kita doa dengan doa yang memang dianjurkan oleh Rasulullah ataupun diajarkan dalam Al-Quran. Tapi kalau ada doa hajat yang lain yang kita tidak dianjurkan, kita punya hajat sendiri, ya pakai bahasa Arab nggak bisa, itu di dalam hati. Misalnya apa? Ya Allah, besok pada saat sujud terakhir atau di sujud tidak terakhir sama aja, boleh aja semuanya. Pada saat besok anak kita ujian gitu ya, mau kelulusan, lalu kita dalam sujud terakhirnya minta kepada Allah, ya Allah, berikan kemudahan dalam ujian yang anak saya hadapi begitu ya. Tapi nggak boleh dengan apa? Dengan lisan kita, tapi kita berdoanya dengan di dalam hati kita. Belum ada ulama yang memperbolehkan belum saya temukan ada ulama yang memperbolehkan berdoa dengan selain bahasa Arab dengan hajat yang kita masing-masing. Kalau dalam hati ada boleh. Itu Jan. Jadi nggak masalah Ustaz. Boleh-boleh aja ya. Iya. Ya, selanjutnya pertanyaan yang mirip nih Ustaz dari Pak Karyadi Ustaz. Ya. Mengenai doa dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia.
Pertanyaannya seperti ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kalau doanya nggak pakai bahasa Al-Quran atau bahasa Arab, kita pakai bahasa Indonesia atau bahasa kita sendiri boleh nggak ya? Iya tadi boleh ya. Boleh Bang Karyadi. Ya. Iya, dalam sholat boleh. Sama juga. Kalau tidak di dalam sholat, pas misalnya naik di atas tuh, ya Allah mudah-mudahan saya selamat, boleh dikencengin doanya. Lebih dekat kan lagi pas di atas. Ya. Itu Bang Karyadi. Jadi kalau dalam sholat, ya kalau dalam sholat tetap sujud boleh berdoa, tapi selain bahasa Arab atau yang diajarkan Al-Quran atau Rasulullah, boleh berdoa di dalam apa? Dalam hati. Ya. Cukup jelas ya Pak Karyadi. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya dari Bu Hajah Ice Ustadz dari Makassar. Pertanyaannya, Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana jika sholat duha dilaksanakan pada jam 10.45 beberapa menit sebelum sholat zuhur? Mohon penjelasannya, Ustadz. Ya, buat Bu Ice harus tahu juga saya masih seperti yang dulu, kurus dan menggemaskan. Aduh. Jadi kalau dilakukan, masih saya bilang tadi, mulainya itu adalah pada saat matahari terbit sempurna. Itu yang dinamakan dengan syuruk. Nah, setelah syuruk masih belum boleh sholat dulu tuh, sampai meninggi 1 tombak. Nah, 1 tombak itu adalah 4 menit. Jadi 4 derajat. Jadi kalau 1 tombak, 1 derajatnya 4 menit, berarti 16 menit. Jadi setelah matahari terbit sempurna, namanya syuruk, itu nunggu 16 menit lagi. Setelah 16 menit, baru itu yang dinamakan dengan sholat sunnah syuruk, duha di awal waktu. Nah, sampai kapan? Sampai matahari tepat berada di atas kepala kita, karena itu waktu yang dilarang untuk sholat, kecuali di hari Jumat. Ya, kecuali di hari apa? Jumat. Jadi saya bilang tadi, waktu istiwa atau waktu matahari di atas, tepat di atas kepala kita itu kurang lebih 7 menit sebelum zuhur. 7 menit sebelum apa? Sebelum zuhur. Jadi kalau zuhurnya sekarang jam 12:09 waktu Indonesia bagian barat, berarti jam 12:02 kita sudah tidak boleh sholat. Dan itu akhir daripada sholat duha. Misal, kalau di waktu Indonesia bagian timur di sana misalnya Bu Hajah Ice, zuhurnya jam 12 tepat, kemudian sholat duhanya jam 12:15, masih boleh. Masih boleh. Karena yang nggak boleh, kalau misalnya zuhurnya jam 12 tepat, yang boleh 7 menit sebelum zuhur, berarti jam 12 kurang 7 menit. Kalau masih kurang 15 menit masih boleh. Gitu, Chan. Ustadz. Ya. Misalnya kalau saya suasana tuh lagi mendung, jadi yang itu yang sholat suruk ya. Sama kalau misalnya di rumah nggak tahu, kita berpatokan pada jam itu lebih baik. Misalnya kan kalau di Atin suka di share tuh yang waktu suruk, waktu subuh ini jam-jam tertentu kita lebihin dikit aja. Lebihnya seberapa? Misalnya kan 6:10. Nah, lebihnya berapa? Kalau untuk sholat syuruk, Ibu, itu sholat syuruk itu sama dengan sholat duha awal waktu, gitu ya? Ya. Pahamin dulu nih. Oke. Sholat syuruk adalah sholat duha di awal waktu. Jadi waktunya kapan? Misalnya syuruk jam 5:50. Syuruk tuh ya? Ya. Nah, itu belum boleh sholat dulu tuh, sampai nunggu 16 menit dulu. Oke. Jadi jam 6:06 baru itu yang dinamakan dengan sholat syuruk atau duha di awal waktu. Oke. Itu kalau sholat syuruk Bu ya. Ya, oke. Kalau berakhirnya 7 menit sebelum zuhur. Oke. Jadi saya potong lagi nih, maaf. Jadi saya bisa sholat duha awal, misalnya dalam waktu sholat duha saya melaksanakan 2 kali, nggak apa-apa ya? Di awal dan di akhir nggak apa-apa ya Ustadz ya?
Oh, so bagus banget. Alhamdulillah. Tapi perlu diingat, saya itu masih seperti yang dulu, kurus dan menggemaskan. Ya, setelah Ustaz. Ya. Sama-sama. Jan. Terima kasih Bu Hajah Ica atas pertanyaannya juga. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Eni, Ustadz. Ibu Eni Sri. Ustadz, apakah boleh sholat duha dilaksanakan dengan kelipatan 4? Wah, ini pertanyaan bagus ini. Kelipatan 4 itu belum pernah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat duha. Karena Rasulullah dalam riwayat yang sudah masyhur sekali, beliau itu dalam sholat duha itu selalu melakukannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi kalau ada yang melakukan sholat 4 rakaat langsung, itu saya belum pernah nemu riwayatnya, Bu Eni ya. Jadi saya bilang apa ini kalau kayak begini? Saya belum pernah nemuin, karena semua riwayat yang diceritakan bahwasannya Nabi melakukannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Gitu. Jadi sebaiknya 2 rakaat salam aja, Bu Eni. Bu Eni bisa dibukain tuh itunya. Kalau mau ditanggapi Bu Eni, silakan Bu Eni. Iya, baik Ustadz. Saya ini karena ada teman yang nanya seperti itu. Ya, kalau dilakukan berjamaah pernah. Kalau dilakukan berjamaah pernah, tapi kalau dilakukan 4 rakaat sekali salam, saya belum pernah menemukan masyhur baik di Sahih Bukhari dan Muslim. Itu beliau melakukannya 2 rakaat sekali salam gitu. Ya, baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Eni. Selanjutnya Pak Haji Hartadi dan Bu Retno ingin bertanya nih Ustadz. Saya bukakan dulu mikrofonnya. Silakan Pak Haji Hartadi atau Bu Haji Retno. Silakan Bu. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Bu Haji. Ini saya mau nanya tentang sholat syuruk dan sholat duha di awal waktu. Kan sholat syuruk itu sholat duha di awal waktu ya. Saya ingin tahu ini niat apa ini? Sholat syuruk apa niatnya sholat duha? Kemudian satu lagi. Kan kalau sholat duha di awal waktu tadi digandeng dengan sholat subuh berjamaah, kemudian zikir dan lain itu kan pahalanya haji umroh. Nah, ada yang bilang kalau sholat duha itu sebaiknya tuh agak siang gitu Ustaz. Ini gimana Ustaz? Terima kasih. Ya. Jadi yang pertama, bahwasanya sholat duha itu atau sholat syuruk itu sebenarnya saya bilang tadi di awal tidak ada. Itu sebenarnya nggak ada sholat syuruk. Tapi orang menyebutnya syuruk. Padahal itu adalah duha di awal waktu, gitu ya. Jadi niatnya apa? Ya tetap niatnya sholat apa? Sholat duha, gitu. Jadi tetap niatnya sholat duha. Jadi sholli sunnat duha raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Ya, itu untuk yang pertama. Jadi tetap niatnya sholat duha. Nah, kemudian tentang bagaimana sholat duha itu sebaiknya lebih baik dilakukan pada saat agak siangan. Ya, masing-masing punya fadilahnya. Ya, masing-masing punya fadilahnya. Tapi agak siangan itu apa nih? Yang terbaik yang dikerjakan Nabi itu adalah duha di awal waktu. Beliau juga pernah gitu ya, pernah dalam perjalanan pulang itu nggak langsung masuk rumah. Beliau selalu sholat duha dulu kalau pulangnya agak pagi. Jadi beliau jarang pulang tuh dini hari tuh nggak pernah. Beliau kalau pulang sekalian pagi yang memang udah kelihatan orang. Nah, sebelum masuk rumah beliau selalu melakukan sholat duha sebelum masuk ke rumahnya. Nah, kalau ada orang yang mengatakan agak siangan itu lebih baik, ya itu mungkin merujuk pada hadis yang
yang mengatakan bahwasannya sholat duha atau sholatul awwabin hina tarmidul fisal, pada saat anak unta mulai kepanasan gitu. Jadi agak siangan dikit memang itu mah. Makanya saya bilang tadi masing-masing punya fadilahnya. Yang di awal waktu punya fadilah seperti yang disebutkan tadi dalam hadis Imam Tirmidzi. Kemudian orang yang melakukannya agak siangan juga pasti mempunyai fadilah sendiri, yaitu dinamakan juga dengan sholatul awabin, orang-orang sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah. Gitu Bu Haji. Oh iya. Jadi kalau seandainya, maaf lanjut ya Ustadz. Lanjut aja nggak apa-apa. Kalau seandainya dikerjakan 2 kali nggak apa-apa ya. Yang pertama di awal waktu ya, terus nanti agak siangan dikit gitu. Bahkan ada yang bagi jadi 3 tuh Bu Haji. Di awal waktu, di tengah waktu, di akhir waktu, ada yang begitu. Tapi itu pembagian yang tidak berdasar gitu ya. Artinya kalau semua waktu duha itu punya fadilah gitu ya. Semua waktu duha itu punya fadilah. Kalau Bu Haji mau ngerjakin tadi, saya nggak mau ketinggalan di awal waktunya karena ada fadilah, dia punya pahala seperti haji dan umroh sempurna, kerjain. Kalau pengen di setengah waktu, karena itu Rasulullah katakan sholatul awwabin, sholatnya orang-orang yang kembali adalah pada saat anak sudah agak panas, karena anak unta sudah pada bangun, kerjain. Punya fadilahnya masing-masing. Gitu. Haji. Jadi bisa boleh. 2 rakaat gitu. Iya, 2 rakaat. 2 rakaat di awal waktu, nanti 2 rakaat setengah 8 misalnya gitu ya. Nanti 2 rakaat udah dekat-dekat mau zuhur gitu. Juga bagus itu. Oke, terima kasih Ustadz. Sama-sama Bu Haji. Terima kasih Bu Haji Aretno. Mana Chandra? Selanjutnya Ustadz. Ya. Pertanyaan dari Pak Yudi Ustadz. Ada agak tipis-tipis pertanyaannya, dengan bedanya dengan Bu Haji Aretno nih. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana membedakan waktu antara sholat syuruk dengan sholat duha? Untuk menanggapi, kami buka mikrofon Pak Yudi ya Pak. Ya silakan. Ini memang harus diulang-ulang terus ya biar paham. Sekali lagi saya sebutkan bahwasannya sholat syuruk itu sebenarnya nggak ada. Yang ada sholat duha di awal waktu, tapi orang kebanyakan menyebutnya dengan sholat syuruk. Kapan dilakukan sholat syuruk itu atau duha di awal waktu itu? 16 menit setelah matahari terbit sempurna. Karena matahari terbit sempurna itu akhir dari sholat subuh. Sedangkan saat matahari terbit sempurna sampai 16 menit, dilarang oleh Nabi karena itu dilakukan oleh orang-orang dulu penyembah matahari. Dan setan muncul pada waktu hal tersebut. Qarnus syayatin itu katanya. Makanya ditunggu dulu sampai 16 menit. Kalau udah sampai 16 menit, maka masuklah waktu duha di awal. Ya, awal waktu duha. Ini yang kemudian disama dengan dinamakan dengan sholat syuruk. Jadi sholat syuruk itu sama dengan sholat duha di awal waktu. Niatnya bagaimana? Niatnya tetap sholat sunnah duha. Gitu, Pak Yudi. Iya. Soalnya gini, Ustaz. Ya kadang ada orang pas misalkan kebetulan lagi di masjid gitu, dari subuh gitu kan, terus kebetulan pas ada kajian gitu, terus kita selesai kajian, beberapa jamaah bilang, udah waktunya syuruk nih, ayo sholat dulu. Nah, saya pikir mereka yaitu sholat syuruk gitu kan, bukan sholat duha kan gitu. Nah, tapi terkait dengan penjelasan Ustadz tadi, nah saya kan misalkan kerja ke kantor, berangkat, kalau sekarang kan agak siang ya dibanding dulu kan, berangkat gelap-gelap ya, sekarang tuh agak siang, setengah 7 baru, sekarang setengah 7 baru berangkat saya kan gitu. Alhamdulillah, nah, normal ya. Ya, kalau setengah 7 baru berangkat itu, sebelum berangkat setengah 7 itu saya sudah bisa melaksanakan waktu masuk sholat duha belum ya, Ustaz? Kalau itu? Oh, udah bisa banget. Jadi kalau sekarang di jam saya itu di Atin juga setiap hari apa ya? Hari Rebo ya, Put ya. Hari Rabu tuh ada jadwal sholat tuh Mas Yudi. Jadi nanti tinggal dihitung aja. Lihat waktu syuruknya. Waktu syuruk misalnya jam 5:55 menit. Berarti waktu awal duha itu 16 menit setelah
setelah itu. Jadi kurang lebih jam 6 lewat 11 menit. Jadi jam 6.11 menit itu sudah waktu duha di awal waktu, atau dinamakan dengan sholat syuruk gitu. Dan yang tadi di jamaah itu tadi ya, jamaah setelah kajian udah bunyi jamnya tit waktu syuruk itu, ayo udah waktu syuruk kita sholat sunnah syuruk, bilangin itu waktu yang dilarang untuk sholat, nunggu dulu sampai 16 menit gitu. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama Mas Yudi. Ya. Terima kasih Pak Yudi atas pertanyaannya. Lanjut dari Pak Slamet Haryanto, Ustadz. Pertanyaannya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini pelajaran mengenai sholat taraweh. Yang ditanyakan adalah doa setelah sholat taraweh atau doa kamilin, hukumnya apa Pak? Juga doa kunut hari ke-16 sampai dengan ke-30 juga hukumnya apa? Silakan Ustaz. Yang kedua apa tadi? Doa kunut hari ke-16 dan sampai dengan ke-30 hukumnya apa Ustaz? Hari ke-16, ya bagus. Untuk doa kamilin, kalau bisa dihafalin Pak Slamet, itu bagus banget. Panjang Pak. Kan tiap tahun Pak. Kan tiap tahun itu. Allahumma ja'alna bil imani kamilin walil faraid. Itu kalau Bapak baca artinya luar biasa. Iya, betul. Ya Allah, jadikan Allahumma ja'alna bil imani kamilin gitu ya. Ya Allah, sempurnakan iman kami, bayangin. Karena iman itu bisa naik, bisa turun. Yeah. Imam Bukhari mengatakan demikian. Al-iman qaulun wa fi'lun yazidu wa yanqus. Iman adalah ucapan yang diucapkan dengan lisan, amalan hati, keyakinan, dan amalan zahirnya dengan beribadah kepada Allah. Gitu ya. Yang kemudian wa yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, artinya bisa sempurna, dan juga bisa berkurang. Seperti halnya kemudian disebutkan ayat Al-Quran dalam Sahih Bukhari. Imam Bukhari menukil ayat Al-Quran yang berbunyi begini, walakil liyatma'inna qalbi. Pada saat Nabi Ibrahim meminta bagaimana Allah menghidupkan makhluk yang mati, Allah bertanya, qala awalam tu'min, apakah kau tidak beriman kepadaku wahai Ibrahim? Kan tapi Nabi Ibrahim mengatakan, bala walakil liyatma'inna qalbi. Tidak ya Allah, saya benar-benar beriman, tapi saya supaya lebih mantap lagi imannya, lebih bertambah lagi. Itu dengan melihat kekuasaannya Allah. Artinya kita yang bukan Nabi itu harus diminta sama Allah itu. Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, jadikanlah imanku iman yang sempurna. Artinya apa? Iman yang sempurna, iman yang bukan hanya berkeyakinan dalam hati, akan tetapi bukan cuma diucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, bukan, akan tetapi dengan amal ibadah yang semakin disempurnakan. Contohnya bagaimana? Dalam hal-hal kecil aja, misalnya wudhunya, dari mulai sholat ya, sholat itu dimulai dari wudhu. Kita udah tahu mana rukunnya, mana sunnahnya, mana yang harus dibasuh, mana yang harus diusap, begitu. Sampai mana batasan usapannya, misalnya wajah dari mana sampai mana, sunnahnya sampai mana, kuping apakah hukumnya sunnah atau rukun, begitu ya Pak Slamet. Jadi iman itu kalau doa kamilin dibaca luar biasa, kalau bisa dihafalin. Jadi kalau ditanya hukumnya baca doa kamilin, saya bukan lagi dibilang sunnah muakkadah, hal yang ditekankan untuk dikerjakan dan kalau bisa dihafalin. Dan kalau bisa lagi kita tahu artinya. Hati-hati bacaannya jangan sampai salah, gitu ya. Untuk yang kedua, doa kunut bukan hari ke-16, malam ke-16, hari ke-15, malam ke-16. Gitu ya Pak Slamet ya. Ya, betul. Bukan hari ke-16. Kalau hari ke-16 malamnya malam 17. Ya, malam ke-16. Hari ke-15 malam ke-16 itu kalau dalam mazhab Imam Syafi'i itu namanya sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu apa? Sunnah kalau dalam mazhab Imam Ahmad adalah wajib, gitu ya. Sunnah tapi bagian dari sholat. Artinya apa? Kalau tidak dikerjakan, kalau dalam mazhab Syafi'i, Pak Slamet kalau mengaku mazhabnya Imam Syafi'i,
wudhunya cuman diguyur-guyur aja tanpa digosok, pokoknya mengaku mazhab Imam Syafi'i, hari ke-15, malam ke-16 di bulan Ramadan, hukumnya sunnah ab'ad untuk melakukan doa kunut. Kalau tidak dibaca doa kunutnya, maka diwajib digantikan dengan sujud sahwi. Sahwi ya Pak, iya. Nah, begitu. Nah, selamat. Yang kedua ada lagi masih Pak. Iya. Silakan Kenapa? Pak Slamet lanjut pertanyaan kedua. Ada pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ya, nggak Langsung apa-apa. aja Pak Slamet. Pak, saya nih sholat 4 rakaat, ketinggalan 2 rakaat. Jadi pada saat imam sudah salam, saya melanjutkan ke rakaat ketiga. Ya. Tiba-tiba di belakang saya datang orang makmum ke saya. Ya. Itu gimana Pak? Boleh nggak Pak? Boleh. Pak Slamet mempunyai 2 pilihan. Ya. Ya, Pak Slamet punya 2 pilihan. Tetap dengan sholatnya tadi berjamaah dengan imam yang awal, artinya kalau sudah menyempurnakan sholatnya infirad sendiri, boleh. Yang kedua, merubah niat Pak Slamet menjadi imam. Ya. Ya. Misalnya kayak tadi sholat zuhur ketinggalan 2 rakaat gitu ya. Kemudian ada orang berjamaah. Ingat, kalau orang berjamaah itu nggak usah nepok nepok pundak. Nanti takut ada yang ditepok itu adalah orang laki. Nanti batal, kasihan. Plok, sholat batal sholatnya tuh. Makanya udah tinggal berdiri di sebelah kanannya aja langsung. Nah, bagi imam yang tadi sudah mufaraqah dengan imam yang pertama, ketika ada orang berdiri di sebelah kanannya dan itu adalah orang yang berjamaah dengan kita, boleh dia tetap dengan niatnya sholat sendiri, atau dia berubah menjadi imam, langsung berubah di situ, langsung menjadi imam. Nah, kalau berubah menjadi imam, maka dia mendapatkan fadilah sholat berjamaahnya lagi dengan yang jamaah yang baru, begitu Pak. Ya, tadi Pak, Mas doa kamilin tadi Pak, nih saya kalau sholat di Masjid Atin itu Pak, itu sebagian 8 rakaat tambah 3 sama 20 tambah 3. Nah, yang mau sholat 8 tambah 3 itu setelah 8 rakaat bubar Pak, turun ke lantai 1. Kalau di Atin mau begitu. Ya, ada imam khusus, imam sholat witir Pak. Jadi belum sempat doa kamilin Pak. Makanya saya bilang diapalin. Jadi kalau imamnya nggak baca doa kamilin ya baca sendiri. Nah, sebenarnya kalau saya gitu ya, bagi yang berkesempatan, ada sehat waktu, sehat badan, waktunya ada, sholat taraweh jangan sampai kurang dari 20 gitu. Jangan sampai kurang dari 20. Jangan, makanya saya bilang tadi, Nabi kan kata Siti Aisyah di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan salatnya 4, 3. Ini banyak yang dihilangkan oleh orang sekarang. Kata Siti Aisyah, kana nabiyyu fi Ramadan wa fi ghairi Ramadan shalla 4. Rasulullah di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, beliau kalau salat malam itu 4 rakaat. Tapi fala tas'al an tulihinna wa husnihinna. Jangan tanya panjang dan bagusnya sholat Nabi. Nah, kita ini sementara nyari yang 8 itu, rata-rata nyari yang imamnya cepat. Masjidnya yang ada AC-nya, yang perlu ada snack sama teh botolnya gitu. Ini jangan sampai. Karena saya udah jelaskan waktu kemarin tentang sholat tarawih itu, ada yang ini di Facebook saya jelasin ini ya. Kemarin tuh tentang sholat, tentang puasa tuh ya. Itu kalau sholat taraweh ada, kalau Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah yang terkenal sangat adil, keturunan dari Sayyidina Umar, itu melakukan sholatnya taraweh 48 ditambah 3 witirnya. Bayangin. Ada yang kalau Imam Malik 30 rakaat ditambah 3 witirnya, 33. Ada yang melakukan sampai, jadi yang 23 itu yang dilakukan pada saat di zaman Sayyidina Umar, ketika beliau melihat banyak di Madinah orang yang sholatnya berpecah-pecah. Ada sahabat yang hafal Quran sekian berjamaah dengan teman-temannya.
ada sahabat yang hafal Quran sekian berjamaah dengan teman-temannya. Lalu oleh Sayyidina Umar disuruh satu. Ini Sayyidina Ka'ab disuruh mengimami, beliau kemudian disatukan. Disuruh sholatnya 20 rakaat, kemudian ditutup dengan witir 3 rakaat. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, ni'mal bid'atu hadhihi. Bid'ah yang terbaik adalah ini. Gitu ya, bid'ah yang baik adalah ini. Jadi tidak lagi berpencar-pencar dalam satu masjid, akan tetapi satu, sholat imamnya satu, kemudian dengan 20 rakaat gitu. Selamat. Jadi kalau misalnya di Masjid Atin memang mengakomodir mereka itu ya, mengakomodir yang pengen sholat 8 akan disediakan imam untuk khusus witir, dan nanti setelah itu ada imam yang meneruskan 20 rakaat dilanjutkan dengan witir dan tentunya dengan wirid-wirid tadi dengan membaca doa kamilin gitu Pak. Jadi kalau misalnya nggak sempat, ya bukan berarti sholat 8 itu nggak boleh, tapi kalau misalnya nggak sempat baca doa kamilin lebih baik baca sendiri gitu. Soalnya gini Pak Ustadz, dalam kondisi normal itu memang lebih baik sholat berjamaah di masjid. Jadi kita baca kamilin tinggal ikut, baca tinggal ikut. Nah masalahnya sekarang ini kan 2 bulan lagi puasa. Mungkin kita harus jadi imam sholat di rumah Pak. Harus ngafalin kamilin. Nanti saya share doanya. Tinggal di save aja. Bapak cari di internet tidak banyak. Di YouTube udah ada kok. Nah, cuman iya. Panjang banget Pak. Enggak panjang Pak. Enggak, kalau saya sebentar lah. Memang ini salah satu iya, salah satu hikmahnya pandemi ini, bapak-bapak menjadi ustadz dadakan ini, ya mau nggak mau harus bisa baca kamilin. Mungkin kalau dirasa lama karena terbata-bata, tapi kalau udah lancar nanti enggak Pak. Insya Allah cepat. Sambil baca dari handphone boleh kan ya Pak ya? Iya boleh Pak. Boleh kan? Boleh. Soalnya di musola-musola kadang-kadang banyak yang nggak hafal pakai tulisan pakai itu Pak. Teks, iya, banyak yang nggak hafal. Chandra juga nggak hafal, Chandra. Memang pernikahannya Chandra hafal Pak, kagak hafal dia. Iya. Tapi kalau tadi basuhan wudhu setiap doanya dia hafal gitu. Iya. Kalau doa kamilin karena jarang dipakai soalnya Pak, jadi Chandra nggak hafal gitu. Tetap dia mah jadi ustadz juga, ustadz gadung kan tapi. Makasih Pak Ustadz. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Slamet. Beranjak ke pertanyaan selanjutnya dari Bu Haji Alili Ustadz. Ya. Ini pertanyaannya, untuk sholat duha pada saat baca suratannya apakah harus surat Asyam dan Ad-Duha gitu? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Oh enggak, tadi udah dijelasin. Kalau bisa, ini yang dianjurkan oleh Nabi, sholat duha, bacalah dengan surat duhanya. Jadi pas itu sholat duha, bahasnya ayatnya tentang duha. Syamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha. Itu Chan. Jadi Bu Lili kayak Chandra tuh. Chandra kalau sholat duha baca itu syamsi wa duhaha, yang rakaat kedua ad-duha bagi yang hafal. Kayak Chandra gitu, beliau bacanya itu. Tapi bagi yang nggak hafal, sudah tadi diberikan solusinya. Baca apa, Chan? Baca kuliah Ayyuhal Kafirun sama Al-Ikhlas. Itu sudah tahu Nabi itu. Umatku 2021, nah itu surat yang dihafal, surat andalan semua. Al-Kafirun sama Al-Ikhlas, itu solusinya udah. Dan itu juga anjuran dari Nabi. Boleh juga, boleh. Berarti seperti setelah tawaf itu ya Ustaz maksudnya. Iya, setelah tawaf. Pokoknya Nabi itu paling tahu gitu. Pokoknya paling tahu sama umatnya. Maka kata Ummu Hani itu ya, kata Ummu Hani, Nabi itu sholat 8 rakaat. Itu ringan benar, artinya kayak cepet. Tapi meskipun cepat, beliau menyempurnakan ruku dan sujudnya. Tetap ada tumakninahnya. Bukan seperti yang 20 rakaat sholat tarawih 7 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Dolin. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, Bu Lili mukenanya melorot itu mantap. Gitu Bu Lili. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Salam, terima kasih Bu Haji Lili. Ya. Selanjutnya Ustaz dari Ibu Ropida Ustaz. Ya. Boleh nggak sholat qobliyah dikerjakan setelah sholat fardu? Karena waktu berjamaah
kita pas waktu berjamaah datang mungkin terlambat ini maksudnya. Ya, bukain aja itunya mic-nya. Ya, Bu Ropida silakan kalau jadi mau. Kalau sholatnya, jadi qobliyah dilakukan di sholat ba'diyah, boleh apa enggak? Boleh kalau dengan catatan ini ya, dengan catatan orang tersebut sudah melanggengkannya. Misalnya kayak Nabi itu nggak pernah tinggal sholat sebelum zuhur 4 rakaat. Nggak pernah tinggal Nabi itu. Kalau masih di rumah, kalau di safar beliau kerjainnya 2 rakaat. Nggak 4 rakaat. Qabliyah zuhur 4 rakaat nggak pernah ditinggalin. Pada satu hari ada tamu yang akhirnya beliau ini nggak sempat untuk ngerjain qabliyah zuhur. Maka setelah asar, tamunya mungkin sampai lama juga ini. Begitu setelah sholat asar, beliau di rumahnya Ummu Salamah. Setelah asar sholat boleh nggak, Chan? Nggak boleh, waktu yang dilarang. Tapi Rasulullah malah melakukan sholat 4 rakaat. Nah kan Ummu Salamah nanya lah, ini kok ada habis sholat asar ada sholat sunnah? Nabi ditanya, ya Rasulullah 4 rakaat apa itu? Kata Nabi, ini 4 rakaat yang aku disibukkan dengan tamuku sebelum zuhur tadi. Ya, tapi gitu. Jadi kalau sholat qobliyah dikerjakan setelah ba'diyah, gitu ya, atau dikerjakannya setelah ba'diyah zuhur, boleh. Kalau memang qobliyahnya sudah menjadi satu hal yang langgeng, yang istiqomah dikerjakan oleh orang tersebut. Misalnya kayak sholat subuh, kayak tadi contohnya, Bu Ropida berangkat ke masjid, biasanya sholat qobliyah subuhnya di masjid, ya biasanya begitu. Padahal yang bagus sholat qobliyah sunnah apapun di rumah gitu ya. Nabi juga melakukannya di rumah, tapi orang sekarang banyaknya melakukan qobliyahnya di masjid. Nah berangkat ke masjid sholat subuh, ternyata begitu sampai masjid udah qomat. Biasanya saya 2 rakaat dulu sebelum subuh, udah menjadi hal yang istiqomah. Nah begitu sampai masjid udah qomat, ya sudah ikut sholat subuh berjamaah. Setelah itu, setelah sholat subuh 2 rakaat sebelum sholat subuhnya diqadha setelah subuh. Jadi boleh itu. Jadi waktu yang dilarang setelah subuh kecuali sholat yang diqadha. Nanti ada juga sholat gerhana, ada sholat jenazah gitu ya. Jadi boleh itu Chan, dengan catatan tadi bahwasannya sholat qobliyahnya sudah menjadi sebuah hal yang istiqomah dikerjakan oleh orang tersebut. Gitu Chan. Terima kasih Ustaz. Silakan. Jelas Bu Ropida, Bu Guru? Jelas. Alhamdulillah. Bu Guru sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Siap. Siap. Terima kasih Bu Ropida. Selanjutnya dari Bu Tri Saswati, Ustadz. Ya. Kalau sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat dilakukannya apakah 4 langsung atau 2-2? Ya, ini bagi semua jamaah. Rasulullah, ada beberapa ulama yang mengatakan demikian. 4 rakaat sesuai dengan apa sabdanya Nabi. Arba'an qabla dhuhri wa arba'an ba'da dhuhur. 4 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, dan 4 rakaat setelah zuhur. Nabi juga bilang begitu, kata Siti Aisyah, sholat arba'an, beliau sholat 4 rakaat. Ada yang menafsirkannya 4 rakaat langsung 1 kali salam. Tapi ini adalah pendapat yang sedikit. Jumhurul ulama, sebanyak-banyaknya ulama, hampir sebagian ulama, sebesar-besar ulamanya, itu mengatakan sholat sunnah itu 2 rakaat, 2 rakaat. Karena apa? Sholat wajib itu awalnya itu 2 rakaat. Awalnya 2 rakaat, sholat wajib itu. Gitu. Makanya sholat sunnah itu semuanya kata Siti Aisyah, awal sholat itu 2 rakaat, kemudian ditetapkan sebagai sholat sunnah. Ada yang mengatakan lagi, Nabi mengatakan sholatul laili atau sholatus sunnati masna. Yang namanya sholat itu adalah 2 rakaat, 2 rakaat, gitu ya. Jadi Bu Tri Saraswati, menurut para jumhur ulama, yang namanya sholat sunnah itu 2 rakaat, 2 rakaat, gitu ya. Meskipun dalam penyebutannya tetap 4 rakaat, 4 rakaat. Mau tanya lagi Ustadz? Ya silakan Bu. Nah ini kan kalau kita pada Maulid Nabi itu ada pembacaan Inna Fatahna Laka Fathan Mubina Liyaghfira dan seterusnya. Ya. Itu kan adalah potongan dari surah-surah ya, ada surah Al-Fat 3 ayat pertama itu surat Al-Fat, dan seterusnya ada surat Al-Ahzab.
Itu apakah bisa dipakai untuk sholat? Bu, bisa banget. Boleh ya? Bisa banget. Jadi walaupun itu potongan-potongan ayat ya. Bukan potongan, Bu, itu ayat gitu. Iya, ayat. Jadi, maksud saya kan dari surat Al-Fat, iya, surah Al-Ahzab gitu. Oh, gini. Maksud saya gini dulu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Setelah kalian membaca surat Al-Fatihah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah atau yang dihafal bagi kalian dalam surat-surat Al-Qur'an. Ya. Ini sama santri suka diplesetin, bukan diplesetin sih, diambil enaknya. Kalau begitu saya baca Alif Lam Mim. Alif Lam Mim itu udah satu ayat. Yang gampang kan gitu. Waladhdallin amin. Alif Lam Mim. Udah satu ayat tuh. Allahu Akbar. Boleh nggak? Boleh. Gitu. Boleh nggak? Boleh. Jangan satu ayat. Atau baca ayat tapi nggak boleh digabung kayak gitu, Bu. Misalnya inna fatahna terus innallaha dalam satu rakaat nggak boleh digabung-gabung begitu. Satu ayat aja. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara liyaghfira laka wa yahdiyaka siratan mustaqima. Al-Fat itu 3 ayat. Iya, Allahu Akbar dulu, jangan digabung jadi satu itu. Nggak boleh langsung itu ya. Jangan digabung. Gitu. Jangan digabung satu aja satu. Itu pun nanti baru dilanjutin lagi gitu kan ya. Rakaat kedua innallaha wa malaikatahu. Gitu. Nanti rakaat yang berapa lagi? Baca yang mana? Boleh. Intinya begini, Bu Tri. Makanya Imam Malibari dalam kitabnya Irsyadul Ibad, beliau mengatakan bacaan surat pendek yang sempurna, satu surat, itu lebih baik daripada sebagian daripada surat yang panjang. Misalnya surat Al-Baqarah ada 286. Ibu sholat 2 rakaat baca 30 ayat. Sama Bu Ruminah baca ayat Chandra rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. Itu lebih sempurna yang kuliah sama kulhu daripada ibu baca yang tadi 30 ayat gitu. Apalagi cuma satu ayat inna fatahna laka fatham mubina begitu. Jadi surat yang pendek yang sempurna lebih baik daripada surat yang panjang tapi tidak dibaca secara sempurna gitu, Bu. Oh iya, jadi kita mesti potong nih ya. Iya, saya pikir bisa. Ya, terima kasih Ustaz. Kalau dulu ada Bu Haji, mohon maaf. Jadi kalau dulu ada yang nyambung tapi pasti suratnya Al-Ikhlas. Kayak Chandra kan seneng banget sama surat Kulhu itu. Waduh, seneng banget. Itu ada sahabat dulu yang begitu. Habis baca surat apa pasti dia baca surat Kulhu. Ditarik sama Sayyidina Umar. Ditarik dibawa ke Rasul. Kenapa Umar bawa? Ini Rasul kerjaannya habis baca surat, dia pasti baca kulhu. Baca surat apapun, pasti disambungin sama kulhu. Ditanya sama Rasulullah. Baca kulhunya itu rakaat kedua atau langsung? Rakaat pertama dia baca inna a'toina kal kautsar, terus habis itu habis inna a'toina dia baca kulhu Allahu ahad. Emang nggak boleh? Rakaat kedua dia baca al-kafirun, terus dia baca kulhu. Jadi satu rakaat pasti ada kulhunya. Itu ditanya sama Sayyidina Umar, perhatiin ini. Ini orang asal habis baca surat apa aja surat pasti habis itu dia baca kulhu. Dibawa ke Rasulullah. Rasul ini begini-begini. Rasul tanya, "Kenapa kau lakukan itu?" Kata orang tadi, "Saya senang banget ya Rasulullah dengan surat kulhu ini." Waduh, kata Rasulullah, nanti surat kulhu itulah yang akan mengantarkanmu ke surga. Itu kayak Chandra tuh seneng banget surat kulhu. Sampai dia sholat apa aja, kulhu aja bacaannya dia. Saking seneng. Canda. Ya, gitu Putri ya. Putri? Ya, terima kasih. Iya. Tapi itu tadi ngomong-ngomong boleh nggak kalau misalnya langsung otomatis kulhu yang kedua gitu? Boleh nggak tuh? Ya itu kali kekhususan sahabat kali Bu. Hah? Kali kekhususan sahabat kalau itu. Oh, ya tapi kadang-kadang kita suka langsung
kulhu gitu, yang kedua, yang rakaat keduanya. Oh, rakaat kedua boleh. Kalau rakaat kedua boleh. Itu Chandra begitu. Pokoknya rakaat kedua kulhu aja dia mah. Ya, kadang-kadang suka langsung kulhu gitu yang Iya, kecampur. karena cintanya kan, karena cintanya sama kulhu. Apalagi tahu artinya ya Ustaz. Apalagi tahu artinya tuh. Aduh, luar biasa. Boleh Bu, kalau itu boleh. Baik. Cukup Bu Tri. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Putri Saswati, Tat, bukan Putri Saraswati, bukan? Iya. Iya, ditambahin. Iya. Sama kayak kulhu itu. Tambahin dikit. Baik. Ayo. Selanjutnya Pak Slamet mau bertanya lagi nih Ustaz. Ayo boleh. Sebentar ya Pak, kita bukakan mikrofonnya. Lanjut bertanya lagi Pak Slamet nih. Banyak pertanyaannya Pak Slamet ya. Silakan ya. Pak Slamet. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kalau sholat taraweh malam pertama, pada saat setelah sholat witir, imamku kan niat puasa sebulan penuh. Yang kedua, terus niat puasa esok hari. Kemarin pernah dijelaskan bahwa niat sekalian 1 bulan itu tidak boleh. Artinya setiap malam, begitu sebelum sahur, malam hari harus niat puasa. Nah, ini kadang-kadang kan namanya orang lupa ya Pak ya. Banyak lupa, berarti kalau lupa itu nggak ingat. Puasanya nggak sah. Padahal kita dari sore kan udah niat di dalam hati bahwa besok pagi saya akan puasa, udah menyiapkan makanan, terus udah nyetel alarm, artinya bahwa kita besok pagi itu sudah niat mau puasa, tapi tidak diucapkan. Bagaimana nih Pak? Mohon penjelasannya lagi Pak. Terima kasih. Jadi kemarin sudah dijelaskan, jadi mulai niat itu bukan sore hari, sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari, itu mulai harus niat. Jadi kalau sudah mulai maghrib, Bapak niat boleh. Dalam hati, besok saya mau puasa. Begitu, dalam hati. Harus ada begitunya. Iya. Iya. Jadi kalau misalnya habis maghrib dia udah bilang begitu, saya alhamdulillah habis buka gitu ya, besok saya mau puasa lagi. Insya Allah besok saya puasa. Saya niat besok puasa gitu. Harus niat begitu. Iya. Itu boleh. Boleh. Menggugurkan niatnya itu. Memang niat itu bukan melafatkan niat. Beda tuh, melafatkan niat sama niat itu beda. Niat itu berada di dalam mana? Hati. Dalam hati. Kalau melafatkan niat di lisan, boleh melafatkan niat, tapi di hatinya juga tertancap itu niatnya. Itu lebih baik. Makanya orang tua dulu tuh ngajarinnya begitu. Sholat tarawih sampai kelar, wirid, habis itu wirid, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri. Dengan membaca itu niat di dalam hati juga sudah nempel. Berarti sudah ada niat pada malam hari. Nah, untuk dalam mazhab Syafi'i, Bapak Slamet, saya bilang, kalau dalam mazhab Syafi'i, niat itu wajib tiap hari. Kalaupun ada yang menafatkan niat untuk 1 bulan penuh, itu hanya sekedar sunnah. Boleh dilakukan. Tapi setiap hari dia harus untuk berniat lagi. Kalau tidak niat pada malam harinya, sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari, maka dia wajib puasa. Tapi puasanya tidak dihitung 1 hari. Dia wajib mengqadha. Karena rukun puasa itu ada 2. Yang pertama niat, yang kedua menjaga dari perkara-perkara yang membatalkan. Begitu Pak Haji. Ya. Nah Pak, ini contohnya kalau kita wudhu, udah niat baca, tapi niatnya di dalam hati kan pada waktu kita membasuh muka. Wajah, iya. Kedua, sholat kita udah membaca niatnya usolli dan lain-lain, tapi niat di dalam hatinya itu pada waktu saat takbir ihram dari ya, alif ya. sampai Nah, puasa kapan itu Pak? Kalau puasa dia harus malam hari. Sama kayak ihram. Iya Pak. Jadi ihram itu bukan pada saat niatnya berbarengan dengan ihram, tidak.
niatnya pada saat begitu. Ini beda dengan puasa, dengan sholat, dengan haji, dengan umroh, dengan apa namanya, dengan apa namanya tadi itu, dengan wudu. niat puasa. Wudu beda. Kalau wudu dan sholat dia harus muqtarinan bil fi'li. Dia harus berbarengan dengan perbuatannya. Ya. Gitu Pak. Ya, makasih Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam. Ajan? Udah habis nih Ustadz pertanyaan di kolom chat. Ada lagi tuh, Bu Lisa itu. Bisa izin live Ustadz. Oh, gitu. Ya, sudah jam 11 lewat juga ini. Sudah cukup ya Bapak Ibu, nggak ada pertanyaan lagi. Ya Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Oh, Bu Rumina tuh. Oh, Bu Rumina, silakan Bu. Sebentar Bu. Tadi dulu. Sudah bisa? Silakan Bu Rumina. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya untuk wirid yang setelah sholat duha, itu dibacanya setelah baca Allahumma inna duha atau sebelumnya? Boleh, sebelumnya boleh, setelahnya boleh. Sebelumnya boleh, setelahnya boleh. Terus saya kalau malam setelah sholat tahajud, kan saya baca ini ratib ya Pak Ustadz. Itu saya bacanya setelah baca sholat tahajud atau sebelumnya? Sesudahnya, bagus sesudahnya. Sudah baca doa tahajud ya? Iya. Baik Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Sudah cukup? Ada lagi? Cukup ya Ustadz? Cukup dah. Udah jam 11 lewat ini. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz atas ilmu yang sudah diberikan. Mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah dan bermanfaat dan kita bisa terapkan dalam keseharian kita. Saya sebagai moderator mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan, dan acara hari ini ditutup dengan doa yang akan dibacakan oleh Ustadz Taufan. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah wa la hamman illa farrajtah wa la ghamman illa kashaftah ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا علما وارزقنا فهما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. اللهم يا ساتر الحال تكشف يا الله سترك الذي لا ينكشف في الدنيا والاخره. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Terima kasih Ustaz. Sama kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu, saya mohon maaf dalam ucapan perilaku yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.